Nah, hari ini malam ini tapi ya, karena ini malam untuk sarapan sebelum saya berangkat nih. Ini rencananya mau menghadiri lamaran anak ade nih. Aduh, anak ade udah lamaran. Nah, saya kapan ya? Tapi ya sudahlah, kalau anak saya belum mau ya nggak bisa dipaksa ya. Memang anaknya belum mau. Nah, padahal anak adik nih umurnya udah 24. Anak saya umur berapa nih? Ini tempe ya. Jadi saya mau bikin nasi goreng sambal tempe ya. Ini beras nasinya ini saya ambil dari Magicom. Karena saya biasanya nggak suka ya nasi goreng itu ngambil nasinya karena beras atau nasi yang kemarin ya. Jadi saya ambil dari Magicom. Ini kebetulan cuma dapatnya segini. Tapi karena di rumah cuma 3 orang, ya mudah-mudahan cukup. Ya. Kayaknya sih cukup, nggak mudah-mudahan ya. Jadi saya mau ini nanti bikin sambal tempe. Ini tempenya. Tadi saya goreng kering sekali ya. Terus ini bawang merah 5 sebetulnya ini, karena ini pecah ya, 5 siung. Ini bawang putihnya 4 siung. Sini saya kasih kencur untuk sambal tempe. Ini nanti ini dengan cabai ini untuk sambal tempe. Yang ini bawangnya diiris sebagai pemanis ya. Nih telurnya 1 aja. Ini ayam, nanti saya kasih air dikit biar nggak gumpal waktu dimasak. Ini kecap asinnya ini kurang lebihnya 1 sendok teh ya. Kecap asinnya. Ini saus tiramnya 1 sendok makan. Ini kalau saya selalu pakainya micin ya. Saya sama yang lain tuh kayaknya di lidah saya nggak cocok. Tapi kalau yang lain merasa nggak suka dengan micin, bisa di ini dengan bubuk kaldu instan ya. Jadi ya kaldu instan yang rasa ayam apa rasa sapi gitu. Tapi kalau saya nggak cocok di lidah saya, nggak tahu kenapa. Nah, ini garamnya dikit aja, tapi ini juga bisa ditambah bisa dikurang kalau nanti udah dicicip rasanya ya. Kurang garam atau tapi kayaknya kalau kelebihan nggak mungkin ya kalau garamnya segitu. Jadi ini udah, nanti saya mau siap-siap untuk bikin sambal tempenya. Terus ini iris-iris bahan-bahannya ya. Baru nanti setelah itu saya masak ya. Masak nasi gorengnya. Yang untuk sambal tempe saya pakainya cabenya 1, 2, 3, 4, 9 ya. 9 ini. Kalau misalkan ada yang suka pedas bisa ditambah. Kalau nggak suka pedas nggak usah dipakai, atau bisa cuma tinggal 1 atau 2 biji aja. Tapi cabai ini memang pedas sekali ya. Ini kencurnya saya gabungin ini untuk sambal tempenya. Jadi kalau yang lain-lain ini nanti saya iris. Nah, ini cabai merahnya saya pakai 2, 3, 9 juga ya. Cabai merahnya 9 juga nih. Telurnya 1 aja. Nggak usah banyak-banyak. Takut bisulan nanti. Saya ingat anak saya dulu masih kecil, sering benar makan telur, bisulan akhirnya. Kata dokter, berhentikan dulu makan telurnya katanya. Nah, ini yang udah diiris semua ya. Ini sambal tempenya juga udah saya tumbuk. Semuanya sudah saya iris.
Ini sekarang saya kasih minyak, saya mau goreng telurnya dulu ya. Minyaknya dikit aja. Nah ini mau goreng dulu telurnya ya, mau saya orak-arik dulu telurnya. Sebenarnya agak males ya masak di panci kayak di wajan kayak ini nih. Ya ini wajannya, wajan kuno ini ya, termasuk kuno ya untuk anak umur yang lahirnya tahun 91. Nah ini wajan ininya belinya sekitar tahun itu ya. Ini wajannya udah ini banget. Ini seperti biasa kalau udah ngorak-ngarik telur ini ya nggak sampai ini banget, nggak sampai matang banget ya. Lalu nanti saya masukin ke nasinya. Ini dengan minyak-minyaknya masukin ke nasinya dengan minyak-minyaknya. Ini hampir sama dengan tadi masak mie ini ya, mie goreng tadi. Hanya kalau ini saya kasih sambal goreng oncom. Nah ini sekarang saya mau bikin dulu sambal goreng oncomnya. Jadi mau saya goreng dulu biar crispy, biar garing sambal goreng oncomnya. Ini tadi waktu nguleknya dikasih garam dikit ya. Ini sambal oncom. Ini saking udah lamanya, kalau untuk goreng telur ya memang nggak ini sih, kalau diorak-arik gini ya tetap aja ada sisanya di bawah ya. Nah ini sambal oncomnya udah saya goreng, saya sisihkan dulu ya. Aduh, juga ininya cabenya, mana pilek lagi. Ini saya kasih minyaknya dikit aja karena tadi udah ini ya, udah yang lain-lain tuh udah dikasih minyak ini. Saya ini males masak di sini repot ininya, bolak-baliknya ini loh, karena datar sih ya ini ya, wajannya, jadi ya kayak gini nih, datar wajannya. Pakai ini aja, susuk besi ini aja memang, karena ini sebetulnya lapisannya ini mungkin udah mau habis juga, tapi untungnya karena ini bahan yang lama ya, jadi mesti tetap aja bagus.
aduh, pilek lagi nih. Rasanya tetap aja bagusan di ini, di wajan aluminium biasa. Ini dibiarkan sampai digorengnya sampai kekuningan ya. Ini saya masukin cabenya biar cabenya juga ikut kering dulu. Ini ayamnya saya kasih air dikit ya. Ini tadi ayamnya 1 sendok makan ya, kasih juga air dikit sekalian biar bawang ini nggak mutung. Udah kekuningan, wanginya juga udah keluar. Ini saya kasih ngaduknya nih ini lagi, gabung lagi, nyatu lagi ini. Ya, saus tiramnya ini saya masukin, ini kurang lebihnya 1 sendok, nggak nyampe ya 1 sendok makan, nggak nyampe. Ini kecap asin, ini saya kasih micinnya kasih sedikit dulu. Ini garam, ini nasi yang tadi yang udah dicampur telur ya, nasinya ini masuk aja. Terbatas ruangnya kalau ini, jadi kalau saya mau ngebolak-balik itu susah banget gitu. Batasannya jelas ini, batasannya nih jadinya bikin tangan saya capek malahan. Namanya nasi ya kalau digoreng walaupun ditekan juga ya agak susah sih. Harusnya ini apinya besar ini ya kalau nasi goreng itu, karena dibolak-baliknya harus cepet ini. Ini tadi sisa micin tadi. Gak nyaman saya pakai wadah ini, ganti aja lah, saya ganti pakai biasa, pakai wajan ini malah enak kan.
apinya bisa besar, gerakan sayurnya juga nggak terbatas, isinya enak. Ada saking pengen ikutin orang-orang sekarang, barang ini zaman canggih ini, kayaknya misalnya Pak bikin minum kepala saya senangnya kayak gini aja. Ya sama ya, kalau nanak nasi itu harusnya apinya besar, gerakannya cepet ya, jadi panas gitu, bumbunya meresap sampai ke dalam nih. Kayaknya kurang asin ya, jadi kecap asinnya terbatas. Jadi kalau saya pakai kecap garam biasa ini ya, jadi berarti ini kecap asinnya bisa 1 sendok makan ya. Tadi kurang asin, udah ditambahin kecap asin. Kalau yang merasa kurang asinnya setelah dikasih kecap asin, ini tambahannya pakai ini ya, pakai garam ini ya, garam tabur. Karena garam tabur itu tingkat keasinannya juga lumayan ya. Betul sih, bisa asin sekali. Kalau kecap asin kan asin gurih gitu, jadi kalau misalkan takaran kita nggak pas, itu nanti rasanya itu di lidah itu nggak nyaman juga. Tapi kalau takarannya pas emang enak sekali sih. Cuma saya nggak berani ngasih kecap asin banyak-banyak. Ini udah. Sekarang saya kasih ininya sambal tempe ya. Jadi kalau bikin nasi goreng, ini si uapnya itu digorengnya itu cepet ya ininya, ngebolak baliknya itu, karena kalau nggak kayak gini nanti kering nasi gorengnya. Kalau udah dingin itu kering. Kalau cara ngebolak baliknya gini enggak ini. Senggol lagi. Nah kan, senggol kan. Betulin lagi deh. Nah, ini udah pas ini. Asinnya udah terasa, gurihnya udah ada. Tapi saya memang kan ini bukan untuk yang dikasih kecap. Kebetulan saya kalau masak kecap itu kurang ya. Saya nggak terlalu suka kecap. Ini udah selesai. Nasi gorengnya ini udah selesai. Nasi goreng sambal tempe. Uapnya juga udah ini, jadi panas sekali ya. Jadi udah selesai, tinggal saya wadahin.
Ini lapar apa-apa nyicip. Ini yang udah jadi ya. Kayak gini. Udah jadi. Udah bisa sarapan. Bisa sarapan. Udah bisa sarapan ya. Tuh. Nasi goreng sambal tempe. Nasi goreng sambal tempe.